Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashba' wa du'ain la yustajab. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه. Para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang harus kita syukuri, yang kita juga tidak mungkin bisa menghitung semua kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita juga diminta untuk menghitung meskipun tidak bisa menghitung. Gunanya ketika kita ma'asyiral muslimin menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita bersyukur. Ketika kita bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kita tidak menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya melihat cobaan atau sedikit cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa bersyukur. Artinya kita akan selalu sambat. Ketika kita sambat, maka yang terjadi adalah kita tidak pernah merasa bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rasa syukur kita atas kenikmatan Allah adalah kenikmatan sehat, kenikmatan bisa melihat, kenikmatan bisa mendengar, kenikmatan bisa berpikir. Kenikmatan itu cara mensyukurinya bagaimana? Salah satunya dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengaji, dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyampaikan bahwasanya salah satu tujuan orang belajar itu adalah agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar radio MBS dimanapun Anda berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti biasa di kajian fikih sirah an-nabawiyah yang biasanya kita kaji di hari Ahad, kita majukan di hari Sabtu karena ada satu dan lain hal. Dan kita kemarin sudah membahas mengenai tentang bagaimana kesusahan yang dialami oleh Rasulullah SAW di tahun yang dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesusahan, dikarenakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh istrinya, tidak lama kemudian oleh pamannya Abu Talib. Nah, ini tidak berhenti di sini ternyata. Apa kesusahan Nabi SAW? Yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini adalah mengenai tentang hijrahnya Rasulullah SAW di daerah Taif. Dan sekarang daerah Taif itu masih ada. Ahli sejarah, khususnya Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Budi, menceritakan bahwasanya mengutip dari
Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Sirah Ibnu Hisham, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merasakan kepedihan-kepedihan, siksaan-siksaan, cacian-cacian yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Kanjeng Nabi, beliau berusaha untuk keluar dari Mekah dan menuju Taif dengan harapan bisa jadi siapa tahu di sana itu ada orang-orang yang mau mengikuti dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang Taif. Tapi nyatanya ketika Rasulullah SAW ke Taif dan bertemu dengan salah satu pembesar di sana, maka Rasulullah SAW mulai mengajak kepada orang-orang di sana untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW mengenalkan siapa dirinya. Akan tetapi yang terjadi adalah hal yang sama sekali tidak diharapkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Justru orang Taif mereka menyiksa, mereka mencaci maki, mereka menghujat Rasulullah SAW dengan hujatan yang lebih parah atau hampir sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, orang Quraisy yang ada di Mekah. Sama sekali Rasulullah SAW tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Bahkan di sini disifati wa faja'uhu bima lam yakun yatawaqqa'u minal ghildati wa samjil qaul. Dan Rasulullah SAW terkaget dengan sesuatu yang beliau sama sekali tidak mengharapkan, dan hujatan-hujatan yang sangat kejam kepada Rasulullah SAW. Ketika dicaci maki seperti itu, dihujat seperti itu, sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya beliau sampai dilempari batu, Rasulullah SAW minta untuk pamit dari situ. Ya sudah, kalau misalkan tidak mau didakwai, saya akan kembali. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kepada Rasulullah SAW, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau sempat mengatakan, tolong kabar saya, kedatangan saya ke sini jangan dikasih tahu kepada orang-orang Quraisy. Di sini diceritakan faqama Rasulullah SAW min indihim. Rasulullah akhirnya pergi. Wa huwa yarjuhum ayyaktumu khabaram muqaddamihi atau khabaram maqdamihi. Tolong jangan dikasih tahu kedatangan saya ke sini kepada orang-orang Quraisy. Dan falam yujibuhu dzalika aidan, dan orang Quraisy ketika mendengar Rasulullah seperti itu malah dilaporkan kepada orang-orang orang Taif ketika dikasih tahu, tolong ya jangan dikasih tahu saya berada di sini. Tapi yang terjadi malah orang-orang kafir, orang-orang Taif marah menyampaikan, menginformasikan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ke Taif. Dan tidak cukup hanya di situ. Orang-orang bodoh Taif semua didatangkan, budak-budak Taif semua didatangkan. Semua mencaci maki Rasulullah, semua meneriaki Rasulullah, dan semua melempar batu kepada Rasulullah SAW sampai kakinya Rasulullah SAW berdarah. Yang bisa dibayangkan, apabila kita dakwah di suatu tempat dan di sana mereka tidak menerima, bisa jadi hanya dengan paling-paling hanya diusir, paling-paling, atau ada penolakan-penolakan halus, dan tidak sampai ada disiksa atau bagaimana. Tapi ini terjadi kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul, sampai-sampai berdarah kakinya. Siapa dari kita yang berdakwah terus sampai dilempari seperti itu? Tidak ada. Nah, ini perjuangan Rasulullah SAW untuk menanamkan cahaya-cahaya iman di dalam hati-hati umat-umat Islam. Alhamdulillah di situ ada seorang yang bernama Zaid bin Harithah yang mendampingi Rasulullah SAW.
Dan Zaid bin Harithah pembelaannya kepada Rasulullah SAW, dia ketika dilempari batu karena melindungi Rasulullah SAW. Jadi dilindungi ya. Begitu dilindungi, mereka mengincar kakinya Rasulullah SAW. Jadi setiap melempar, mereka menginginkan misalkan kepala, maka yang terkena adalah kepalanya Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah melindungi kepalanya Rasulullah SAW, maka mereka mengincar kakinya Rasulullah SAW, dan kakinya Rasulullah dilempar sampai berdarah. Bisa kita bayangkan bagaimana lemparan, apabila lemparan tersebut sampai berdarah, kalau tidak dengan lemparan yang sangat keras sekali. Jadi masuk Taif itu Rasulullah sudah dicaci maki, keluar Taif Rasulullah bukan hanya dicaci maki, tapi dilempari batu. Dan tentunya batunya tidak kecil. Kalau batunya kecil, kerikil-kerikil, gak mungkin berdarah. Pasti batunya adalah batu-batu besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kisahnya. Lalu Rasulullah SAW berhasil keluar dari Taif dan menuju ke salah satu taman yang ada di luar Taif, milik dari Utbah bin Rabi'ah. Ketika orang-orang sudah melihat Rasulullah keluar dari Taif, orang Taif pun kembali ke Taif dan tidak diikuti oleh orang-orang Taif yang disifati di sini sebagai sufaha. Maka Rasulullah SAW beristirahat di kebun tersebut, di taman tersebut. Sebab sampai sekarang ya, apabila kita ziarah ke atau ziarah umrah atau haji, sering kita diceritai oleh orang-orang di sana bahwasanya Taif itu memang daerahnya daerah yang sangat subur sekali. Berbeda dengan daerah Mekah maupun daerah-daerah yang lainnya. Nah, mulai dari dulu sampai sekarang itu Taif memang daerah yang sangat subur. Nah, ini Rasulullah SAW bisa kita gambarkan itu beristirahat di salah satu kebun. Dan Rasulullah SAW kecapean dan beristirahat di bawah pohon anggur ya. Di bawah pohon anggur. Ketika Rasulullah SAW berada di bawah pohon anggur itu, ada dua anak dari Rabi'ah tersebut yang melihat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW merasa nyaman, sudah merasa aman di kebun tersebut. Rasulullah SAW berdoa. Isi doanya adalah Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu saya sampaikan keluhku atas kelemahan kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku. Wa hawani 'alan nasi, dan hinanya diriku di depan orang-orang. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha pengasihnya pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takilluni, kemana engkau mengarahkanku. Ila ba'idin yattajihamuni, ke daerah yang jauh yang justru mereka menyerangku. Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang engkau pasrahkan semua urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, dan jika tidak ada denganmu atasku kemarahan, maka saya tidak akan peduli. Walakin afiyatuka awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqta lahu dzuluman. Tetapi ampunanmu itu lebih luas untukku, dan saya berlindung dengan cahaya wajah adatmu yang engkau menyinari dengan cahaya tersebut kegelapan. Wasuluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan jangan cahaya tersebut perkara dunia dan akhirat menjadi baik. Min antun zilabi wadabuk, saya berlindung darimu dari turunnya
kepadaku kemarahanmu. Au yahillu alayya sakhatuk, atau datang kepadaku kemarahanmu. Lakal utbah, kepadamu kepasrahan. Hatta tardo wala haula wala quwata illa bik, sehingga engkau ridho dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya denganmu. Itu doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa kepasrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ada usaha. Setelah berdoa seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedua anak Ibnu Rabi'ah tergerak hatinya untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa iba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memanggil ada seorang anak yang beragama Nasrani yang dinamakan dengan Adas. Kemudian membawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang kecapean itu tadi satu wadah kurma. Ketika si Adas ini meletakkan kurma di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ini makanlah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil makanan tersebut dan berkata, "Bismillah." Ini mulai ada inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan para pendengar radio MBS yang dimuliakan Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah kemudian makan, si Adas ini heran. Wallahi inna hadzal kalama ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Demi Allah, orang-orang di sini enggak pernah ada yang mengatakan sebelum makan mengucapkan bismillah dengan nama Allah, dengan izin Allah. Faqala lahur Rasul, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Wa min ayyil biladi anta?" Sedang kamu ini dari mana? "Wa madinuka?" Dan agamamu apa? Qala, si Adas ini berkata, "Saya ini Nasrani. Wa ana rajulun min ahli Ninwa." Salah satu daerah di sana, Qaryah bil Musul. Oh, saya ini Nasrani, agama saya Nasrani. Saya berasal dari daerah Ninwa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Oh, berarti kamu ini min qaryatir rajulis shalih Yunus bin Matta." Oh, berarti kamu ini berasal dari daerahnya Nabi Soleh. Orang yang bernama Nabi yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Faqala Adas, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Loh, kamu tahu apa tentang Yunus bin Matta? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika akhi, itu saudaraku. Kana nabiyan wa ana nabi." Dan Matta Yunus itu adalah nabi dan saya adalah nabi. Fa akabba Adas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Lalu si Adas ini ketika mendengar cerita bahwasanya Rasulullah mengenal Nabi Yunus dan Rasulullah tahu bahwasanya Nabi Yunus adalah seorang nabi dan dia mengatakan bahwasanya beliau adalah nabi, si Adas ini tiba-tiba langsung mengecup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diceritakan di dalam fikih kitab ini, kitab fikih sirah nabawiyah yang dikutip dalam penjelasannya secara rinci di dalam sirah Ibnu Hisham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada cerita tambahan dari Ibnu Ishaq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dan mengalami dua kejadian tadi, ya, pertama adalah kejadian diserang oleh orang-orang Taif, tapi terus kemudian bertemu dengan seorang Nasrani yang bernama Adas tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke Makkah. Ketika kembali ke Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam. Jadi paginya kembali ke Makkah dan terus kemudian malamnya itu melakukan sholat malam. Famarra bihin nafaru minal jin alladzi dzakarahumullah tabaraka wa ta'ala.
Ketika sholat malam selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan rombongan jin yang telah disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rombongan jin itu mendengar bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Ketika selesai sholat, mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang jin-jin itu kembali kepada kaumnya untuk menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti diceritakan di dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggiring kepadamu Muhammad sekumpulan dari jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Itulah jadi di kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif ini banyak sekali. Ada 3 segmen kisah ya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ini perjalanan di tengah kota Makkah, bukan pas waktu di Makkah. Lalu Rasulullah SAW kembali ke Makkah. Faqala lahu Zaid, Rasulullah SAW berkata, Zaid bin Harithah berkata kepada Rasulullah SAW, "Kaifa tadkhulu alaihim ya Rasulullah wa ma akhrajum?" Lalu bagaimana engkau Rasulullah SAW, engkau telah keluar Taif lalu ingin masuk lagi padahal mereka telah mengusirmu. Faqala ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang kamu lihat, ya, meskipun ada kesulitan, di situ ada pertolongan dan ada jalan keluar. Wa innallaha nasiru dinihi wa madhiru nabiyyi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah yang akan menolong agamanya dan akan membantu nabinya. Thumma arsala rajulan min Khuza'ah ila Mat'am bin Adi yukhbiru annahu dakhilu Makkah fi jiwarihi fasajaba Mat'amun lidzalika wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang lelaki untuk bertemu dengan Mat'am bin Adi, mengabari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah untuk mendapatkan keamanan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bisa kembali ke Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini ada 3 hikmah dan ini harus kita dijalankan di dalam kehidupan dakwah kita. Yang pertama adalah fenomena di zaman kita yang kita temui sekarang, beberapa pendakwah itu mendapatkan penolakan dari saudara sesama muslim. Tanpa kita sebutkan namanya, tapi itu terjadi. Maka yang seperti ini seorang dai harus bisa bersabar seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami itu, apalagi kita. Oleh karenanya jauh-jauh hari kita sudah harus menyeting pikiran kita bahwasanya hal-hal yang seperti ini pasti akan terjadi. Dan itu semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap enggak untuk menjalankan amanah dakwah, menjalankan amanah menyampaikan cahaya iman, menyampaikan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran atau tidak. Dan ujian-ujian seperti ini nanti yang membuktikan kualitas keimanan seseorang. Ketika dia diuji seperti ini, dia bisa sabar. Ketika diuji seperti ini, dia tetap berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepadanya, maka menunjukkan kualitas iman dia sangat baik. Dan dia benar-benar percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan diberi ganjaran yang lebih, yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan hal-hal atau seperti itu lalu dia tidak bersabar, maka dia menunjukkan kualitas iman yang lemah. Maka pentingnya belajar sejarah seperti ini supaya kita tahu dan kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah-dakwah kita yang dilakukan oleh para pendai, orang-orang yang mengajar, orang-orang yang
apa itu namanya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, rata-rata disambut dengan kesenangan, disambut dengan terbangan, disambut dengan jamuan dan seterusnya. Rasulullah SAW disambut dengan apa? Disambut dengan bebatuan. Oleh karenanya perjuangan dakwah yang kita lakukan tidak apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Dan inilah yang harus kita jadikan semangat kita untuk terus tidak putus asa di dalam mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benar-benar sabda inna ma'al usri yusra itu ada. Jadi Rasulullah SAW mengalami kesusahan, cacian yang ada di Taif, tapi Rasulullah SAW tetap mendapatkan orang yang didakwahi meskipun hanya satu, yaitu tadi yang berlepas. Artinya apa? Tidak ada masalah ya ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar, ketika kita mengaji dan di sana hanya ada satu orang atau dua orang, itu bukanlah yang menghalangi kita untuk tidak mengajar. Jangan karena hanya satu atau dua orang lalu kita tidak mengajar. Ngaji mok siji mok loro. Tidak, akan tetapi itulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Mau tidak kalau kita mengajar satu orang? Kalau satu orang mau, dua orang mau, tiga orang mau, menunjukkan keikhlasan dia. Akan tetapi kalau misalkan dia mengajar hanya ketika banyak orang saja, ya, itu bisa jadi naudzubillah terjebak di alladzina yura'una an-nasa wa yamna'una al-ma'un, yang senang pamer kepada orang-orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif saja dapat satu orang, apalagi kita. Nah, ini yang patut. Tapi Rasulullah dengan kesabarannya, ya, umat Islam menjadi umat yang terbesar di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah yang ketiga adalah mengenai tentang pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jin. Jin itu ada. Jin itu diciptakan dari cipratan api. Meskipun hanya sedikit orang yang bisa melihat jin, tapi jin itu termasuk min amri al-ghaibiyat, urusan-urusan yang gaib bagi kita. Karena itu urusan yang gaib, kita tidak bisa melihat dengan mata kita, maka sesuatu mereka adalah sesuatu yang harus adanya harus diimani. Adanya jin ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai menjadikan kita menjadikan jin itu sebagai makhluk yang kita musuhi, sebab dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bentuk mereka, ada yang menceritakan, sebagian orang-orang yang bisa melihat adalah bentuk yang tidak seperti kita. Oleh karenanya kita sama dengan jin dalam hal kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan di situ disebutkan jin terlebih dahulu daripada manusia. Oleh karenanya kita pun juga harus menghormati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah jin. Kalau di dalam manusia ada yang baik, ada yang buruk, begitu juga jin, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, begitu juga dengan jin. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah mengenai tentang kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Taif yang disebutkan dalam fikih sirah an-nabawiyah. Semoga apa yang kita baca itu menjadikan ilmu kita bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membacakan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hijrah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui dengan benar, ilmu sejarah itulah ilmu yang mengikat kita dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tanpa mengenal sejarah kita tidak
punya ikatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu sejarah itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu di dalam kitab Al-Qur'annya. Bahkan sepertiga Al-Qur'an itu isinya adalah mengenai tentang kisah-kisah terdahulu, sejarah-sejarah terdahulu, informasi-informasi tentang nabi-nabi terdahulu atau umat-umat terdahulu. Dan jika sejarah itu tidak penting, maka tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi nyatanya disebutkan di dalam Al-Quran, dan itu menunjukkan bahwasanya sejarah itu adalah penting. Dengan sejarah kita mengetahui identitas siapa diri kita. Kita adalah seorang umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam, orang Indonesia. Dengan ini kita tahu identitas kita. Ketika kita tahu identitas seperti kita, pengaruh apapun yang ada dari luar, pengaruh buruk ya, apapun dari luar tidak akan mempengaruhi kita karena kita punya identitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengamalkannya dan menjadikan ilmu kita manfaat. Hakadha minni nastaghfirullah dinakum wa amanatikum wa khatima amalikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.